Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Priani dari Prodi PGMI 3 semester 6 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian 2 dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Muadin MPD. Izinkan saya di sini akan menjelaskan apa itu keabsahan data. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah peneliti yang dilakukan benar-benar merupakan peneliti ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam peneliti kualitatif menurut Sugiono tahun 2012 halaman 121 meliputi ujian kredibilitas data, ujian transferability, ujian dependability, dan uji confirmability. Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Yang pertama, uji kredibilitas atau credibility. Cara menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil peneliti kualitatif antara yang dilakukan dengan yang pertama, perpanjangan pengamat, yang kedua, peningkatan ketekunan dalam peneliti, yang ketiga, triangulasi, yang keempat, diskusi dengan teman sejawat, yang kelima, analisis kasus negatif, dan yang terakhir, member check. Perpanjangan pengamat. Mengapa dengan perpanjangan pengamat akan dapat meningkatkan kepercayaan kredibilitas data? Dengan perpanjangan pengamat berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamat, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamat ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapot, semakin akrab, tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Ngapain ke lapangan lagi? Nah, jadi lapangan itu mau mengecek apakah data yang saya temukan benar atau tidak. Nah, pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap orang asing, masih dicurigai sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan mungkin masih banyak yang dirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamat ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang benar atau tidak. Bila data yang diperoleh setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamat lagi. Nah, sini ada meningkatkan ketekunan. Ngapain serius amat sih? Nah, sini kita mau memeriksa apakah data yang saya temukan benar atau tidak. Mengapa dengan meningkatkan ketekunan dapat meningkatkan kredibilitas data? Nah, meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal atau makalah yang telah dikerjakan ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan
deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil peneliti atau dokumentasi. Dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini, maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar atau dipercaya dan tidak. Nah, yang C, triangulasi. Triangulasi ini ada terbagi menjadi 3: triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Analisis kasus negatif ini adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil peneliti hingga pada saat tertentu. Mengapa dengan analisis kasus negatif akan dapat meningkatkan reliabilitas data? Melakukan analisis berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya. Hal ini sangat tergantung seberapa besar kasus negatif yang muncul tersebut. Nah, mengapa bahan referensi? Ngapain meneliti kok pakai kamera, handphone, kamera, dan tab segala? Ya, supaya datanya lebih dapat dipercaya. Ya, maksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Contohnya, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Mengadakan member check. Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data, berarti datanya dapat disebut valid sehingga semakin kredibel atau dipercaya. Yang kedua, penguji transferability. Seperti telah dikemukakan bahwa ini merupakan validitas eksternal dalam peneliti kuantitatif, menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil peneliti ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan hingga mana peneliti dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Yang ketiga, penguji dependability. Dalam peneliti kuantitatif disebut reabilitas. Sesuatu peneliti yang reabil adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses peneliti tersebut. Untuk itu, menguji dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses peneliti. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruh aktivitas peneliti dalam melakukan peneliti. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji kapasitas data sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti.
Yang terakhir adalah penguji confirmability. Penguji confirmability dalam peneliti kuantitatif disebut dengan uji objektivitas peneliti. Peneliti dikatakan objektif bila hasil peneliti telah disepakati banyak orang. Dalam peneliti kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujinya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil peneliti dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian dilakukan, maka peneliti tersebut telah memenuhi standar confirmability. Dalam peneliti, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.